subscribe, bunyikan lonceng, like, dan komen ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya teman-teman di sini aku mau kayaknya kita manggilnya guys aja ya, atau gimana ya biar lebih enak gitu ya. Oke guys, jadi hari ini aku mau menginformasikan nih karena banyak banget dari semalam gitu kan ya, dan ada juga yang komen ataupun japri ke saya, PC ke saya maupun DM di Instagram. Ada masalah mengenai dashboard teman-teman semuanya. Jadi memang beberapa belakangan ini itu dashboard di prakerja itu berubah-berubah gitu kan ya, dan ada juga teman-teman yang statusnya gagal. Terus juga yang udah aku bahas juga di video-video sebelumnya. Nah, jadi memang untuk beberapa gelombang ini di dashboard prakerja itu memang agak sedikit banyak banget sih perubahan, dan bisanya itu gimana ya, cepet lah istilahnya perubahan-perubahan tersebut. Jadi yang kemarin biasanya belum diproses sekarang udah seperti ini, menunggu diproses. Terus juga yang biasanya itu sedang diproses sekarang sudah dijadwalkan. Namun sih kalau untuk yang ini ada juga yang masih yang sedang diproses, seperti yang ini nih. Ini juga ada teman-teman yang dari gelombang sebelumnya juga ada yang berubah, ada yang tetap gitu kan ya. Jadi kadang tadi saya juga udah coba untuk nelpon CS Prakerja, dan mohon maaf teman-teman semuanya masih tidak tersambung. Kalian bisa lihat nih, aku mulai dari jam setengah 9, namun aku akhiri di jam 9 karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Insya Allah nanti kalau ada waktu senggang aku akan coba untuk nelpon CS Prakerja. Memang benar-benar sulit banget untuk masuk ataupun untuk tembus biar bisa nelpon CS Prakerja. Benar-benar kayak beruntung lah yang bisa tersambung oleh CS Prakerja. Jadi teman-teman semuanya, namun aku tetap masih mencari informasi nih dengan tampilan-tampilan dashboard yang berubah gitu kan ya. Ada yang e-wallet tidak sesuai dengan KYC gitu kan ya, seperti yang ini. Terus juga dana tertahan gitu kan ya. Aku bener-bener kayak nyari nih kira-kira apa maksud dari keterangan-keterangan dari prakerja sendiri. Karena memang yang aku sayangin dari pihak prakerja ini, ketika ada updatean itu mereka tidak memberitahukan ke user. Ya minimal kita tahu nih sebenarnya perubahan itu maksudnya apa gitu kan ya. Kalau misalkan belum diproses, tahulah kita, karena memang berarti belum diproses untuk insentif kita. Namun kalau misalkan dibilangnya sedang diproses, oke, berarti sudah dalam antrian untuk pencairan. Lalu yang berhasil, ya pasti berhasil, seperti itu. Namun sekarang udah bener-bener banyak banget istilah-istilah yang ada di dashboard prakerja. Yang dulunya kemarin ada penambahan dalam pengecekan gitu kan ya. Karena kalau untuk dalam pengecekan kita tahu juga bahwasanya itu untuk proses mensinkronkan data ataupun menyamakan data, apakah data dari e-wallet ataupun bank kita sesuai dengan data dari prakerja seorang tersebut gitu. Jadi teman-teman di sini aku juga nyari kan ya, dan di sini pun untuk infonya mereka juga masih hanya mengambil kesimpulan aja sih. Jadi tuh seperti ini. Ini kalian juga bisa lihat nih ya kan. Jadi di sini kemungkinan itu dia seperti ini. Kalau menunggu diproses sama dengan masuk dalam proses antrian karena belum sampai pada tanggalnya. Kalau yang menunggu diproses ataupun yang biasanya belum diproses. Terus dijadwalkan. Di sini dia dalam tahap ini status insentif kalian sedang tahap dijadwalkan untuk pencairan. Di sini biasanya kalau status lama sedang diproses, namun untuk yang sedang proses pun sekarang tetap masih ada. Jadi kemungkinan menurut aku pribadi setelah nanti dijadwalkan dia akan ke bagian sedang diproses sih. Mungkin dia kok dijadwalkan itu dia kayak ya itu antrian untuk pencairan. Terus juga di sini nih yang baru nih, yang e-wallet belum KYC. Jadi KYC itu adalah Know Your Customer. Jadi ini dia kayak biasa kita untuk upgradean gitu sih, yang kita kayak nulis gitu di kertas apa segala macam. Itu kalian bisa kayak gini lah kira-kira untuk KYC itu.
Namun di sini kan sebelum kita untuk upgradean pastikan kita juga udah mengikuti syarat untuk pengupgradean e-wallet gitu kan ya. Apalagi ya teman-teman nih yang dia itu pakai bank, ya mana mungkin ada pakai e-wallet gitu kan ya. Jadi mungkin ini ada kayak kesalahan sistem dari prakerjanya. Terus juga di sini juga ada istilah yang baru. Nah ini ada nih yang dana tertahan gitu kan ya. Jadi di sini sih dibilangnya kesimpulannya tuh gagal, tapi menurutku sih belum tentu sih ya. Kemungkinan ya telat sambung rekening ataupun ganti rekening dan lainnya. Jadi ini belum bisa dipastikan juga, karena ini juga masih kesimpulan dari sumber yang aku dapat. Karena untuk telepon CS Prakerja itu masih belum bisa. Terus juga pokoknya yang untuk kalian yang status di dashboardnya itu gagal maupun dana tertahan, kalian nggak usah panik ya teman-teman semuanya. Kalian tetap pastikan data e-wallet kalian dengan data prakerja kalian tuh sama. Kalau semuanya itu udah sama, kalian nggak usah takut. Dana akan dicairkan. Ya mungkin memang akan sedikit terpending dari tanggal yang sudah ditentukan misalnya. Nah kalian tinggal tunggu aja. Pokoknya kita di sini benar-benar harus sabar banget kalau ikut prakerja. Terus di sini juga ada yang berhasil ditransfer gitu kan ya, insentif kalian sudah masuk ke rekening bank kalian. Nah, aku juga dapat case nih yang katanya ada yang sudah di dashboardnya berhasil, namun untuk masuk ke banknya ataupun e-walletnya itu belum ada. Nah, kalau kalian merasa ataupun punya case ataupun kasus yang seperti ini, coba kalian langsung tanyakan ke CS dari e-wallet tersebut, baik OVO, GoPay maupun link aja. Tapi di sini aku jarang sih ya, paling aku cuma dapetin kemarin satu case kalau nggak salah, yang dimana tuh biasanya statusnya sedang diproses tapi dananya udah cair. Nah itu kalian nggak usah bingung, kalau dana udah masuk itu udah bisa kalian gunain. Yang penting dananya masuk ke rekening kita, oke ya. Terus ada juga nih menu yang nomor tidak ditemukan. Nah ini aku belum nemu sih untuk di dashboard ini, cuma di sini ada keterangannya nomor tidak ditemukan. Itu berarti nomor HP pada rekening bank atau e-wallet tidak sesuai dengan akun prakerja, atau dapat terjadi karena salah input nomor pada rekening bank ataupun ada pergantian nomor handphone, dan akan dilakukan cek dan penjadwalan ulang. Jadi kalau menurut aku ya, kalau untuk bank sendiri kayaknya nggak ada masalah kalau misalkan nomor HP yang berbeda. Tapi di sini aku tetap menyarankan untuk selalu sama data kalian dengan data prakerja kalian. Dan untuk e-wallet pastinya memang harus sama ya nomor HP ya, karena kan pada saat menyambungkan itu harus sama dengan nomor HP yang ada di prakerja kita. Tapi kalau bank itu sejauh yang aku tahu dari gelombang 1 sampai dengan gelombang sekarang, untuk masalah nomor HP yang berbeda, khususnya buat kalian yang mendaftar ke bank itu kayaknya nggak ada masalah sih, karena ya sebenarnya sih yang diperlukan itu nama dan KTP kita maupun NIK kita. Tapi tetap aku saranin ketika kalian belum membuat apapun, buat kalian nih yang gelombang 9 dan nanti yang di gelombang 10, pastikan datanya itu sama aja semuanya, biar kitanya nggak direpotin atau yang lain sebagainya. Oke ya? Nah, dan juga buat teman-teman yang mungkin ada juga dia yang sudah berhasil di tahap pertama pencairan, namun di tahap kedua itu mungkin ada notifikasi gagal ataupun dana tertahan, itu kalian juga jangan panik. Itu mungkin ya seperti yang sudah aku bilang, itu hanya bisa saja kesalahan sistem mereka, karena kan mereka kayak ada ngebuat perubahan-perubahan yang ada di dalam dashboard. Jadi mungkin itu juga efek dari perubahan-perubahan tersebut. Dan itu biasanya memang kita harus menunggu sih ya. Ya yang kalian tahu yang namanya kita ikut prakerja itu harus menunggu. Ya pokoknya itu kayak everything is waiting lah pokoknya kalau untuk di prakerja ini. Jadi benar-benar kalian tuh harus selain kuat apa ya namanya ya, sabar gitu kan ya, harus kuat juga kita nunggunya. Sabar untuk menunggu lah, seperti itu. Nah jadi buat teman-teman pokoknya kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bingung. Nah pokoknya kalian juga mungkin udah hampir bosen gitu ya dengan kata sabar, nunggu, ya mau gimana lagi, memang udah seperti itu jalannya kalau kita mengikuti prakerja. Yang penting kalian nggak ada data yang beda, tidak ada data yang salah, nggak usah khawatir, karena memang ini pun juga terjadi sama teman-teman yang lain, apalagi mereka yang
sudah berhasil, lalu untuk proses insentif kedua tiba-tiba gagal. Nah itu kan agak lucu sih gitu kan ya, kalau apalagi dia yang memakai bank dan baru buat pula, kan nggak mungkin langsung dinonaktifkan. Jadi buat teman-teman juga nih, pastikan kalian ketika mau menyambungkan rekening maupun e-wallet, nomor HP yang kalian gunakan untuk di e-wallet itu tetap aktif, agar untuk e-wallet kalian juga aktif sampai dengan pencairan yang terakhir. Begitu juga dengan teman-teman yang memakai akun bank. Jadi benar-benar pastikan semuanya itu masih aktif sampai akhir program prakerja. Oke ya teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat, tetap sabar nunggu prakerja. Yang seperti aku tadi bilang, di prakerja itu like everything is waiting. Jadi kita harus benar-benar nunggu, ya kayak istilahnya kayak nunggu jodoh gitu kan ya. Bercanda aku. Oke ya teman-teman semuanya, jadi yang penting kalau memang data tidak ada yang salah dan semuanya benar, insya Allah aman. Oke ya teman-teman semuanya, karena ini juga tidak dirasakan hanya pada kalian saja yang sekarang, tapi itu juga sudah dirasakan oleh alumni-alumni sebelumnya. Jadi ditunggu aja, mungkin kendala-kendala tersebut itu adalah ujian nih buat kita sebelum menerima dana insentif dari pemerintah. Oke, pokoknya tetap semangat ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih udah menonton video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini agar bisa menenangkan teman-teman yang lain yang juga mungkin panik nih ketika mengetahui dashboardnya ataupun jadwal insentifnya itu berubah. Oke ya teman-teman semuanya, dan ini aku mau ngingetin juga buat kalian yang belum menggunakan saldo prakerja kalian satu kali pun, ayo digunakan. Dan jangan menunggu dulu untuk upgradean, kalian bisa nonton video aku yang ini, walaupun belum tersambung, itu tetap bisa membeli pelatihan. Jadi istilahnya kita amanin dulu akun prakerja kita agar aktif. Oke teman-teman semuanya, terima kasih.